Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insya-Allah. Kita masih dalam pembahasan tentang fadilah menunaikan zakat. Di pertemuan kita yang lalu kita telah memberi mukaddimah tentang makna zakat, dan kemudian ada dua fadilah yang sudah kita bahas. Yang pertama, zakat itu merupakan tonggak agama Islam, yaitu salah satu daripada rukun Islam. Siapa yang melakukannya, dia telah menegakkan agamanya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu zakat ibadah yang paling utama dalam Al-Quran, sehingga banyak ayat menyandingkannya dengan salat. Dan kita sudah membahas bahawa kenapa salat selalu disandingkan dengan zakat, karena salat lambang hubungan baik dengan Allah, dan zakat adalah lambang hubungan baik dengan sesama manusia. Maka barang siapa yang baik dengan Allah, baik dengan manusia, insya-Allah surga menantinya. Tidak akan masuk surga orang yang hanya baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia. Dan juga tidak akan masuk surga orang yang hanya baik dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah. Nah, makanya salat dan zakat selalu disandingkan kalimahnya dalam banyak ayat. Baik, kita lanjut. Fadilah zakat, fadilah menunaikan zakat berikutnya adalah menunaikan zakat merupakan bukti ketakwaan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah. Ada 5 perkara yang apabila mereka mengerjakannya dengan penuh keimanan, maka dijamin masuk surga. Yang pertama yaitu man hafaza ala salawatil khams, ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqatihinna. Orang yang pertama yaitu orang yang menjaga salat 5 waktu, lalu memperbagus wudu'nya, memperbagus rukuknya, memperbagus sujudnya, dan menjaga waktu-waktunya. Nah, ini amalan pertama yang dijamin kalau dilakukan dengan penuh ketakwaan, keimanan, akan masuk surga. Kemudian wasama Ramadan, yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga wahajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga melakukan haji barang siapa yang mampu. Wa'ataz zakah, dan membayar zakat. Tayyibatan biha nafsuh wa addal amanah. Jadi ketika dia membayar zakat, Rasulullah menyelipkan kalimat tayyibatan biha nafsuh, dengan sepenuh hati, kesadaran jiwa. Nah, ini ketakwaan itu bermain di sini. Dan yang kelima wa'addal amanah, yang melakukan amanah. Jadi zakat itu bila dibayarkan dengan penuh kesadaran dan ilmu, dibarengi dengan keikhlasan, itu menunjukkan ketakwaannya. Jadi waktu para ulama bersepakat mendefinisikan takwa, itu kan disebutkan takwa itu adalah imtisal
awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan sirran, sepi, wa alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi orang yang menunaikan zakat penuh dengan keyakinan bahawa ini bukti taatnya pada Allah, dia telah menunjukkan bahawa dia adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian kalau dilanjutkan, orang yang bertakwa itu jaminannya adalah surga. Dan orang yang paling beruntung di hari kiamat hanya yang meninggal dalam keadaan membawa takwanya. Inna lil muttaqina mafaza. Kemenangan itu hanya milik muttaqin. Kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Makanya tidak disebut takwa kalau timpang. Hanya ada pelaksanaan perintah tapi tidak meninggalkan larangan, itu belum takwa. Kita yang salat berjamaah tapi di luar salat masih berani melawan Allah dengan melakukan larangannya, itu belum masuk ke level takwa. Atau sebaliknya, larangan Allah dia tinggalkan, tapi perintah Allah dia tidak lakukan. Jadi ketika Allah larang dia melakukan maksiat, dia tinggalkan, dia tidak lakukan. Orangnya baik, sopan, santun, lembut, dengan orang baik, dengan tetangga baik, pokoknya terkenal dengan kebaikannya. Lidahnya bagus, pandangannya bagus, dia tidak lakukan maksiat. Dosa besar tidak, dosa kecil dia hindarkan. Tapi yang perintah Allah dia tidak lakukan. Contohnya sederhana, itu dia tinggalkan, yang itu dia tinggalkan larangan-larangan, tapi haji dia tidak tunaikan. Itu contoh. Uang ada, tidak bermaksiat, tapi haji dia tidak tunaikan. Padahal dia sudah punya harta. Maka ini tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan masuk surga. Bahkan dalil-dalil menyebutkan tentang neraka. Makanya zakat itu bahagian daripada bukti ketakwaan. Berikutnya, orang-orang yang membayar zakat, maka dia akan dijadikan oleh Allah statusnya seperti derajat orang as-siddiqin wasyuhada. Ini berdasarkan hadis dari Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan dengan derajat yang sahih. Dari Amir bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun min Qudha'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang dari Bani Qudha'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata di hadapan Nabi, inni syahidtu an la ilaha illallah. Ya Rasulullah, aku bersaksi kepadamu bahawa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah Rasul Allah. Wa sallaitu salawatil khams, aku juga salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan wa qumtuhu, aku berpuasa Ramadan dan aku menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa ataitu zakah, dan juga aku membayar zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, man mata ala hadza, barang siapa yang meninggal dalam keadaan melakukan perkara ini, kana minas siddiqin wasyuhada, maka dia digolongkan Allah dalam golongan orang-orang siddiqin dan syuhada. Berarti siddiqin dan syuhada itu kan jalan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau ridhai, orang-orang yang engkau ridhai.
Di ayat lain disebutkan siapa yang diridai itu, minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, jalannya orang-orang siddiq, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baiknya teman nanti di surga. Jadi orang yang menunaikan zakat disertai dengan rukun Islam yang lain, dia akan bersama orang-orang yang dijamin masuk surga, dan levelnya adalah levelnya orang-orang tersebut. Orang syahid, bang, itu dapat jaminan mereka berada di surga tertinggi. Karena jihad itu amal tertinggi. Saking tingginya amal jihad, tidak ada hisab. Tidak ada hisab dan tidak pernah dianggap mati. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafankan. Kalaupun disalatkan, dibolehkan. Kenapa tidak ada proses pengebumian mayat, pengurusan mayat orang syahid? Karena mereka tidak dianggap mati. Walakinnahum ahya, mereka tetap hidup di sisi Allah. Dan sekarang di manakah mereka berada? Dalam hadis riwayat Muslim kalau saya tidak salah, Allah kumpulkan mereka di satu perut burung. Jadi jangan bayangkan burung cicim di dunia itu bisa seluas, melebihi luasnya bumi. Allah kumpulkan sambil menunggu tiupan sangkakala untuk menerobos masuk ke dalam surga. Nah, mereka mendapatkan fasilitas surga di dalam perut burung tersebut. Dan nanti masuk surga, surga tertinggi. Siddiqin, as-siddiq, itu adalah orang-orang yang membenarkan. Nah, kenapa orang bayar zakat, puasa, salat dimasukkan golongan siddiq? Karena iman tertinggi adalah di saat percaya, membenarkan apa yang tidak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan itu susah, Pak. Kita ini alaminya, kita punya sifat skeptik ada. Kita harus buktikan dulu. Orang cerita hantu, kita percaya tapi tidak sepenuhnya. Artinya kita menunggu bukti. Jadi kita dengar cerita dari fulan, dia pernah ketemu hantu. Nanti kita tanya sama fulan yang dibilang pernah ketemu hantu, dia juga bilang enggak pernah. Dia dengar cerita dari orang lain. Terus bergulir dan kita butuh bukti. Ini alami kita butuh bukti. Tapi disuruh percaya tentang adanya Allah, adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka, itu tanpa bukti. Artinya tidak ada yang bisa dibuktikan dengan langsung. Oh, kalau kita lihat alam ini, itu bukti-bukti kauniyah, itu disuruh pakai berfikir dulu. Ya, bukti-bukti kauniyah, adanya alam, adanya Allah. Orang yang melakukan zakat kan sudah dijanjikan surga. Sekarang mana surga itu, bagaimana? Mana? Itu pertanyaan yang selalu berada di tangan orang-orang yang melakukan amal-amal ini. Dan membuktikannya itu tunggu dulu nanti. Waktu telah selesai urusan dunia, pindah ke padang mahsyar, ke alam barzakh, pindah ke padang mahsyar, dan terus bergulir dari satu fase ke fase yang lain, baru ketemu sama yang kita baca hari ini dalam Al-Quran. Makanya wajar orang yang menunaikan zakat, dia hanya menunjukkan kepercayaannya pasti dibalas Allah, pasti dibalas Allah. Itu yang selalu membuat dia siddiq, dia benarkan semua janji Allah, dia benarkan. Makanya Abu Bakar disebut as-siddiq, karena ketika Nabi mengatakan sesuatu, orang lain tidak percaya, Abu Bakar kemudian membenarkannya. Nabi pulang Isra Mi'raj, orang lain tidak percaya, bahkan interupsi dari Abu Jahal yang mengatakan bahawa angkat kakimu sebelah. Rasulullah mengangkat kakinya sebelah. Lalu kata Abu Jahal, angkat sebelah lagi. Kata Rasulullah, bagaimana kau angkat sebelah lagi? Ya pasti jatuhlah. Kata Abu Jahal, itu saja engkau bisa jatuh. Lalu engkau ingin menceritakan ke kami bahawa engkau terbang ke langit tadi malam lalu balik subuh. Anta kazzab.
engkau pembohong, kata Abu Jahal. Langsung ditimpali oleh Abu Bakar. Tidak, apapun yang dikatakan oleh Muhammad semuanya benar. Jadi dialah yang bertahan, ya, digebuk, dipukul, dia tidak peduli, yang penting Muhammad benar. Maka dia as-siddiq, ya, yang membenarkan segala hal dari Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Abu Bakar termasuk golongan manusia yang direbut oleh semua pintu surga. Direbut oleh semua pintu surga. Ya, jadi pintu sedekah memanggil Abu Bakar, pintu salat, ya, pintu ar-rayyan, pintu jihad, semuanya memanggil Abu Bakar. Ya. Dan ini akibat membenarkan apapun. Maka Bapak Ibu, jangan timbul keraguan sedikit pun dalam bayar zakatnya. Pajan balik pengnya. Kita bayar 2,5%, 2,5% tiap-tiap tahun. Ada yang menunggu-nunggu kapan, balasannya kapan. Masa kita keluarkan terus-terusan? Jangan ragu, Allah tidak melanggar janji. Namun tunggulah, ya, tunggulah di waktu yang tepat untuk menolong kita di saat tidak ada pertolongan. Tunggulah di saat kita sudah bosan dengan kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah. Maka ketika kita diberi janji itu, kita akan berbahagia selama-lama. Makanya bayar zakat itu, bayarkan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Bahkan ketika berbicara tentang zakat profesi, zakat gaji, itu kan zakat gaji dimunculkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, ya, yang mulai mengatakan gaji itu ada zakatnya, walaupun tidak ditemukan dalil khusus. Tapi dari sisi maslahat dan maqasid syariah, dia layak untuk dibayarkan. Petani sekali panen dengan keringat yang subhanallah disuruh bayar zakat. Tapi PNS yang 2 kali lipat gaji petani, masa tidak kena zakatnya? Sedangkan Allah mengatakan, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim. Ambil dari harta orang kaya, lalu berikan kepada orang miskin. Allah menyebutkan amwalihim, itu kekayaan seseorang. Ini menjadi dalil umum adanya zakat profesi. Ketika Yusuf Qaradawi kemudian ketika membahas ini dalam fiqh zakat, dan disetujui oleh banyak ulama lain, itu ketika menghitung neto dan bruto, menghitung zakat gaji itu dikeluarkan dari hitungan gaji kotor atau hitungan gaji bersih setelah keluarkan kebutuhan primer. Gaji 5 juta, kebutuhan hari-hari itu mencapai mungkin 4 juta. Ya. Tentu yang tinggal 1 juta. Itu setelah mengeluarkan biaya makan, listrik, air. Ya. Yang tinggal 1 juta. 1 juta dikali setahun cuma 12 juta. Bagaimana mau kena zakat? Sedangkan zakat profesi nisabnya adalah nisab emas, 85 gram emas. 85 gram emas itu emas murni, Pak, yang 24 karat. 85 gram itu 28 manyam. 28 manyam kali 2,5 juta hari ini, itu mencapai 70 juta. Seharusnya PNS yang bergaji mencapai 70 juta dalam setahun, baru kena zakatnya. Kan begitu seharusnya kalau menghitung neto, menghitung bersih. Namun, para ulama mengatakan, kalau yang kira-kira hampir kena ke zakat, bagusnya hitung bruto saja, hitung kotor saja, biar kena zakat. Nah, ini misal kita hitung, kita bagi yang gaji-gaji besar, itu jangan sampai hitung bersih, yang gaji-gaji besar, hitung saja kotor, ya, supaya kena zakat. Jadi, saran para ulama, kalau bisa jangan hindari zakat. Kalau memang enggak kena, ya enggak kena, kalau jauh sekali ininya, nisabnya. Tapi yang dekat-dekat dengan nisab, itu jatuhkan saja ke dalam zakat. Karena Allah mencintai orang-orang yang mengeluarkan zakat, walaupun proseduralnya kadang-kadang belum masuk ke dalam prosedur zakat.
tapi niat dia itu menyebabkan Allah menyayanginya. Jadi ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin membuat orang yang bayar zakat tinggi derajatnya sehingga dimasukkan ke dalam derajat as-siddiqin wasyuhada. Baik, berikutnya fadilah yang kelima, menunaikan zakat menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Jadi surga itu terbuka salah satunya kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 Allah menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah pertama menyebutkan orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata-mata air. Jadi di surga itu ada air sebagai keindahan surga. Makanya ketika Allah menyebutkan surga selalu menyebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kenapa harus sungai? Karena Allah Subhanahu wa taala mewujudkan nafsu ingin bersenang-senang hambanya itu dominannya di air. Kita ini kalau sedang liburan semester, yang kita pergi cari biasanya air. Dan itu pun yang kita cari air bersih. Enggak mesti ke jalan air bersih, maksudnya kita cari sungai. Tidak ada yang planningnya ke rawa-rawa. Oh, ada yang ke gunung, tapi cepat bosan. Karena kalau enggak ada air. Tapi anak-anak kalau sudah dibawa ke air, itu enggak mau pulang-pulang. Selamanya di air, meninggal pun di situ langsung. Begitu gembiranya mereka loncat, bahkan air kotor pun mereka tidak peduli. Waterboom itu 60% itu adalah kencing. Kita kasih tahu anak-anak kita, nak, waterboom itu kencing isinya. Di situ kaporit, ada zat kimia, obat-obat lain, Pak. Saya lihat artikel, waterboom itu diisi sampai 5 atau 6 zat kimia untuk membuat jernih. Kencing yang masuk tidak menyebabkan bau. Nah, kalau yang datang satu keluarga, ketika kita tanya sama istri, sudah kencing? Sudah. Di mana? Di dalam. Idrona, abang di mana kencing? Di dalam sih. Nak, sini lu nak. Di mana kencing? Udah kencing kalian? Udah, di dalam. Itu baru satu keluarga, Pak. Tapi orang senang dengan air. Makanya mewujudkan nafsu bersenang-senang itu air, Allah ciptakan pelampiasannya di dalam surga. Cuma waktu Allah sebutkan tentang sungai, itu jangan bayangkan sungai di kita. Karena surga itu fima ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Jadi apapun bayangan kita tentang surga salah. Apapun bayangan pasti salah. Sampai Rasulullah tidak bisa menggambarkan yang sebenarnya. Rasulullah hanya menggambarkan dengan tamsilan yang ada di dunia. Kata Rasulullah, rumah di surga, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Itu standar yang Rasulullah sebutkan. Itu supaya sampai sanggup nangkap. Yang sebenarnya enggak kayak gitu, Pak. Sebenarnya 1000 kali lebih dahsyat. Rasulullah mengatakan tentang bidadari, Allah mengatakan bidadari di dalam Al-Quran, tentang beningnya mereka, sampai ada hadis yang menyebutkan tentang ketika air masuk di tenggorokan mereka, nampak airnya sampai begitu putihnya, begitu beningnya. Itu gambaran itu tamsilan supaya nangkap. Yang inti, yang aslinya tidak begitu, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Makanya Allah mengatakan orang yang bertakwa itu disediakan surga berbentuk taman. Jannah itu taman. Jadi bukan bentuknya seperti padang pasir, tidak, bentuk taman. Dari namanya saja sudah menyenangkan. Akhizina ma atahum rabbuhum, dan orang yang tinggal di dalamnya mengambil dengan sepenuh hati apa yang Allah berikan untuk mereka.
Tidak ada komplain. Allah yang mengatakan tidak ada komplain. Karena tidak cocok dengan yang diamalkan. Masa beramal 45 tahun dapat begitu hadiahnya, enggak ada komplain. Kita ikut lomba keliling Lok Semawe 70 kali. Dikasih hadiah umrah, komplain enggak? Ada orang yang terima, ada orang tidak terima. Katanya, "Kahek, 20 ke aku keliling Lok Semawe? 70 kali saya keliling Lok Semawe, umrah kajuk." Maunya kan kasihlah rumah 3, kemudian umrah 3 kali, kemudian begini 70, itu komplain. Padahal sudah hebat tu hadiah. Tapi begitu orang masuk surga, tidak ada komplain. Semua menerima, radiyah, semua ridha. Karena keindahannya di luar bayangan. Di luar bayangan. Jadi Allah menggambarkan itu dulu. Lalu kemudian Allah menyambung dengan mengatakan innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kenapa mereka mendapatkan itu? Karena sebelumnya mereka di dunia adalah kelompok muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Muhsin itu berangkat dari keyakinan. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, Allah melihatmu. Jadi berangkat keyakinan di dunia, kita hari ini enggak pernah lihat Allah. Kita hari ini tidak pun bisa membayangkan siapa Tuhan kita. Bagaimana bentuknya tidak pun terbayang sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kita terus saja sujud, terus saja rukuk. Muhsin, berbuat baik di atas keyakinan seakan-akan Allah itu melihat kita. Padahal Allah tidak bisa kita lihat, tapi pastinya Dia lihat. Lalu Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili yahja'un. Mereka itu kalau malam mereka sedikit tidurnya. Artinya mereka menjauhkan lambung dari kasur untuk bangun di tengah malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika menjelang sahur mereka beristighfar. Jadi habis qiyamul lail itu banyak-banyak mereka minta ampun menjelang pagi hari. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di situ Allah kemudian katakan, dan mereka memberikan harta mereka untuk yang meminta-minta dan untuk yang tidak meminta-minta. Artinya yang minta dia kasih, saudaranya yang tidak meminta pun dia beri. Ini termasuk konsep zakat. Zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Apakah mereka minta? Tidak. Allah yang tentukan, kasih. Kata Allah, kasih. Dan mereka menunaikannya di dunia. Jadi terfikir tu terusan, yang punya kedai terfikir untuk bayar zakat. Hitung-hitung setahun dia bayar zakat. Yang punya kebun selalu terfikir ini kena zakat atau tidak, kena zakat. Yang punya sawah setiap panen mulai memikirkan zakat. Jadi semua elemen yang dia punya, dia mulai bayar zakat. Jadi orang-orang begini ternyata termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan keindahan taman-taman surga itu. Dialah yang mendapatkan jatah untuk mandi di 3 model sungai. Sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Rasulullah yang mengatakannya. Sungai ada 3, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Masuk ke sungai khamar, mabuk, berdosakah? Tidak. Dosa itu hanya ujian di dunia untuk ditahan-tahan. Taat tidak kepada Allah, taat tidak kepada Allah. Di akhirat masuk ke sungai khamar. Seandainya pun khamar itu khamar mabuk, tapi dalam tafsir disebutkan khamar itu bukan khamar yang memabukkan, tapi menyenangkan. Kita tetap fly. Dan ketika masuk sungai madu, lekitkah? Lekit, lengketkah? Juga ini disesuaikan dengan kenikmatan. Begitu kehidupan orang-orang yang membayar zakat. Lalu ditambah oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dari ayat 1 sampai ayat 11, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berjaya orang-orang yang mukmin. Nah, lalu Allah sebutkan kriterianya, allazina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Nanti sampai pada kalimat wallazina hum lizzakati fa'ilun. Yang beruntung di hari kiamat adalah mereka yang pernah menunaikan
zakatnya di dunia. Di ujung ayat, dari ayat ke-9 sampai ayat ke-11, Allah mengatakan ayat ke-10, ulaika humul warisun, golongan itulah yang akan mewariskan. Mewariskan apa? Mewariskan surga Allah. Jadi seakan-akan Allah buat surga itu untuk ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Yaitu kelompok yang tadi disebutkan, salat, bayar zakat, lalu menjaga kemaluan dan seterusnya. Mereka lah yang berhak mewariskan surga. Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah yang mendapatkan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Keindahan terhebat ketika kita dapat kesenangan, lalu kita kekal dalam kesenangan itu. Itu keindahan yang paling dahsyat. Senang dan kekal. Karena di dunia orang senang tapi tidak kekal. Tanya sama orang kaya. Dia senang tapi tidak bisa kekal, maka dia merasa takut meninggalkan hartanya. Bangun rumah besar-besar. Setelah selesai, dia duduk. Dia mikirkan, kalau aku mati, rumah ini bagaimana? Dia sudah mempersiapkan diri meninggalkan rumah yang dia bangun sendiri ber-mm. Dia punya istri cantik, dia senang. Tapi tidak kekal. Apakah dia duluan meninggalkan istri atau istri duluan meninggalkan dia? Bisa jadi sebelum mati sudah ditinggalkan istri. Bisa jadi tidak kekal juga. Kita bertemu hari Sabtu Minggu, rasa senang Masya Allah, luar biasa. Rencana macam-macam, mau ke sana, mau ke sini. Makanan disiapkan, buah-buahan dibeli, semua berkreasi. Sabtu Minggu pergi sana, pergi sini. Begitu Minggu sore pulang dari tempat rekreasi, kehilangan rasa kekal. Akhirnya Senin masuk kerja lagi. Berulang lagi dengan ketidakkekalan itu. Makanya konsep keindahan hidup ketika senang bertemu dengan kekal. Jadi enggak keluar lagi dari kesenangan itu. Itulah surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulim fakihun. Allah menyebutkan sesungguhnya penduduk surga itu sibuk. Syughul itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk fakihun. Sibuk bersenang-senang. Subhanallah. Sibuk bersenang-senang. Kita sedang sibuk senang, tiba-tiba stroke. Tercampak 5 tahun enggak bisa bersenang lagi. Kita sedang menikmati keindahan dunia, tiba-tiba kita ditimpa gempa. Sedang menikmati gaji, bulan berikutnya sudah tidak dibayar gaji. Di surga sibuk. Sibuk apa? Bersenang. Enggak ada celah untuk tidak senang. Enggak ada celah untuk tidak senang. Jadi pindah dari satu senang ke senang lain. Makanya dalam hadis-hadis yang panjang dalam tafsir-tafsir, itu ketika cerita tentang ayat-ayat surga, itu Masya Allah, tidak terbayangkan keindahannya. Sampai disebutkan dalam satu hadis yang begitu panjang, kita ini enggak ada kerja. Jadi enggak ada lagi pengajian, enggak ada lagi salat, enggak ada lagi ini enggak ada lagi. Jadi cukup hanya duduk bersenang-senang, berleha-leha di atas dipan-dipan, lalu nanti datang dayang-dayang dari golongan malaikat membawa buah-buahan. Lalu kemudian kita cicipi. Nikmatnya luar biasa. Tidak lama kemudian beberapa menit datang lagi, buah-buahan lagi. Lalu kita bilang, ini hadis. Saya tidak hafal, panjang sekali hadisnya, Pak. Kata kita, ini tadi udah. Kata malaikat, rasakanlah dulu. Makan lagi, rasanya berbeda. Nikmatnya berbeda. Tapi dahsyatnya sama. Berulang-ulang. Apapun yang kita inginkan, walahum ma yad'un. Apa yang kau inginkan? Coba fikir apa yang kau inginkan. Jadi berfikir saja dia dapat. Berfikir saja langsung. Jadi apalagi yang kita harapkan sehingga kita tidak bayar zakat? Maka sungguh merugi orang-orang yang hari ini ketika diberi harta oleh Allah dan sudah sampai nisab tapi dia menunda-nunda zakatnya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam fikih, orang yang terlupa atau kelewatan tidak membayar zakat sudah 5 tahun, contoh emas nisabnya 85 gram,
28 manyam tadi dibagi 3 ya. Kita dari tahun 2010 itu sudah lewat 85 gram. Jadi kita simpan itu mencapai 50 manyam dan enggak kita bayar-bayar. Kalau kita tanya, saya enggak tahu Ustaz bahwa zakat emas tu begitu ukurannya, dan saya enggak bayar karena enggak tahu. Masalah enggak tahu itu menjadi pengampun dosa, tapi tetap wajib qada. Sepakat para ulama, qada zakat. Jadi waktu hitung sekarang itu hitung nisab sekarang kali 2,5%, ya. Hitung jumlah emas yang melewati nisab kali 2,5% kali 5 tahun ke belakang. Kalau 5 tahun enggak bayar. Enggak ada cerita memaaf-maafkan diri. Tapi belum tua. Kan Nabi mengatakan kalau tua, kalau lupa kan enggak apa-apa. Betul lupa enggak apa-apa. Tapi ketika tahu, itu wajib menunaikan hak Allah. Dengan tidak membayar qadanya, disitulah dimulai dosa. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, zakat bisa menyebabkan seseorang masuk surga dengan didampingi oleh rukun Islam yang lain. Baik, insya-Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas betapa sakitnya siksa kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Untuk malam ini kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.